Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tugasan terakhir untuk tugas webinar 3 ini adalah membuat kelas OneNote, menambahkan peserta, kemudian post materi pembelajaran sesuai bidang ampuan di content library. Pertamanya, Bapak Ibu sekalian, cara membuat kelas OneNote ini kita buka kelas Teams kita ya. Kita pilih Teams ya. Tadi saya sudah membuat kelas ya. Nah, ini. Kemudian kita masuk di general, kemudian pilih kelas notebook. Oke, kita tunggu beberapa saat. Tampilan awal ketika kita membuat kelas notebook dan sebelumnya belum pernah membuatnya, maka akan muncul halaman seperti ini ya. Kita pilih setup one notebook class notebook ya. Kemudian pilih ini saja. Kalau kita pilih from exciting notebook content, artinya kita mengambil dari notebook yang pernah kita buat di portal Office. Jadi kita bisa membuat notebook itu di sini, di OneNote ya, di portal Office. Bisa langsung juga di Teams. Saya perlihatkan contoh di Teams. Kenapa kelebihannya kita membuat kelas notebook di Teams? Karena otomatis tugas yang ini, yang tadi untuk menambahkan siswa, menambahkan member dalam kelas notebook kita itu sudah terjawab dengan sendirinya. Oke, kita pilih blend notebook. Ini ada 3 bentuknya, 3 hal di kelas notebook. Ada collaboration space. Berarti collaboration space ini siswa dan guru bisa mengedit konten ini. Kemudian content library, hanya guru saja yang bisa mengeditnya. Kemudian ada teacher only section ya, artinya seksi hanya bisa hanya guru saja yang bisa mengedit section ini. Kemudian ada student notebook, siswa dan guru bisa mengedit bagian ini. Kita pilih next. Kemudian ini untuk bagian siswa ya, bagian siswa ini sectionnya kita bisa ganti saja ya, hapus. Misalnya kita ganti saja namanya ini menjadi buku catatan. Kemudian kita add section, tambah lagi menjadi buku tugas. Kemudian create. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ya, tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kelas notebook kita sudah selesai dibuat, tinggal kita isi. Ini sudah ada ucapan selamat datangnya ya. Kita bisa ganti kok ini namanya, jadi selamat datang. Ya, selamat datang saja ya di kelas notebook. Oke. Kemudian ini collaboration space, ini antara siswa dan guru ya. Kemudian content library-nya ini, kontennya sudah ada. Kemudian teacher only ya, hanya si guru saja yang bisa mengisi ini. Kemudian ini peserta. Nah, untuk menambahkan peserta ya tinggal kita pilih di sini Bapak Ibu sekalian ya. Tinggal tambahkan siswa, misalnya saya add member, contoh ya. Saya pilih siapa ya? Contoh Pak Swaludin lagi ya, nggak salah. Oke, contoh saya add ya. Otomatis nanti Bapak Ibu sekalian kita refresh dulu ya. Kalau kita sudah refresh biasanya akan muncul ya namanya, tambahan namanya. Oh belum, ini menunggu waktu ya, menunggu waktu Bapak Ibu sekalian, nanti akan muncul namanya di sini. Kita pilih ini expand tab untuk membuatnya lebih luas ini tampilannya. Sekarang kita tinggal mengisi content library. Saya perlu jelaskan dulu, ini ada section, ada page. Jadi ini semua Bapak Ibu sekalian ya, welcome, collaboration spec, content library, ini section ya. Sectionnya ini, kontennya ini ada berupa section. Misalnya ini using the content library.
kita bisa ganti namanya ini jadi misalnya materi. Oke, kemudian ini diubah lagi, ditambah lagi kontennya, sectionnya. Kalau kita mau tambah tinggal klik kanan, kemudian pilih lagi new section, akan bertambah lagi sectionnya, misalnya tugas. Maka sudah bertambah Bapak Ibu sekalian ya. Materi tadi section yang pertama, kemudian section yang kedua adalah tugas. Ini saja yang kita mainkan di sini. Nah, content library ini. Kemudian kita pilih section colornya ya. Kalau mau ubah nama warnanya boleh. Silahkan ya. Kemudian di section ini ada page. Ini namanya page ya. Nah, kita tambahkan page-nya, new page. Oke, sudah muncul new page. Bagaimana cara mengganti namanya ini? Tinggal kita hapus. Ini kita hapus saja page-nya ini. Delete page. Oke, materinya ini kita materi misalnya kita di sini apa ya? Benua, contoh ya, benua dan samudra. Kemudian ini tambahkan page baru, misalnya materinya lagi, new page lagi. Materinya adalah negara di dunia. Oke. Misalnya ini kita rename ya. Apalah kita ganti namanya ini. Langsung hapus saja. Benua ya, contoh. Kemudian kita tambah page lagi, jadi ini misalnya samudra ya. Samudra. Oke, kita mau naikkan ya. Oke, naik. Sekarang benua. Tinggal kita masukkan materinya. Kita bisa kok cari materi benua di Wikipedia saja ya. Contoh ini, silahkan Bapak Ibu menyiapkan materi tersendiri yang lebih bagus ya. Oke. Nah. Nih. Kita masuk ke kelas notebook. Oke. Copy lagi misalnya ya. Ya. Tambah. Oke, sekarang kita tambahkan insert gambar ya. Share. Kemudian kita secara online saja mencari gambarnya. Ya. Kita pilih Asia. Oke, sudah muncul benua Asia yang tadi, yang ini. Pilih benua Asia. Pilih ini misalnya. Besar. Oke. Ini kalau mau menambahkan gambar ya. Misalnya mau menambahkan lagi video, boleh. Insert ya, share ada. Kemudian link ya. Kita misalnya gambarkan benua apa? Benua Asia, jadi nanti akan langsung tertulis. Linknya berupa video misalnya. YouTube. Oke. Kemudian pilih benua Asia. Oke, misalnya ini pilih. If you manage a team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and any project. Sudah kita copy. Maaf ya. Kita masukkan teksnya. Dan install ya.
Ini berarti nanti kalau kita klik ini dia mengarah kepada video benua Asia di YouTube ya. Bagaimana kalau kita mau tambahkan video secara langsung ya, tinggal pilih ini Bapak Ibu ya, file, kemudian insert, kemudian file, kemudian kita pilih file videonya ya, file videonya. Oke, ini contoh saja ya, file videonya. Oke, kira demikian ya. Jadi cari video, simpan video di komputernya, kemudian pilih insert, kemudian pilih file, kemudian insert attachment ya. Bisa juga masukkan simbol matematikanya, menulis dengan matematika ya, atau dengan tipe keyboard kita, silakan ya. Ini boleh Bapak Ibu digunakan ya, share matematikanya. Oke, nah setelah selesai mengisi kontennya ya, silahkan dilanjutkan saja nanti ya, dengan memasukkan, boleh juga masukkan draw kalau mau langsung menggambar ya, boleh. Kita pilih ya, ganti warnanya juga boleh ya, silahkan. Kemudian mau dihapus lagi ya, silahkan ya, hapus. Nah, anggaplah kita selesai memposting ya. Sekarang bagaimana cara mendapatkan tugas dari ini, tugas 3 ini. Tugasnya adalah, kita perlihatkan dulu tugas 3, tugas seminar 3 tadi. Screenshot, kemudian link kelas. Jadi kita harus screenshot dulu ya, Teams yang kita buat. Jadi kita screenshot yang memperlihatkan section dengan page-nya. Kita screenshot yang memperlihatkan section dengan page-nya. Nah, ini tadi saya tambahkan pas loading, ini sudah muncul ya. Oke, kita screenshot ini, kita klik content library-nya supaya kelihatan bahwa betul ada postingan materi di sini. Nah, kita tinggal gunakan snipping tools ya, kita pilih new, tinggal screenshot. Oke, sip, simpan. Misalnya anggaplah kita buat folder baru ya, tugas 3, screenshot kelas notebook, kemudian kita save. Oke, sekarang tinggal kita masukkan dalam kantung tugas webinar 3 ini. Yang pertama adalah ini tidak bisa diedit ya, tidak bisa ada yang pernah bertanya, bagaimana Pak ini tidak bisa diisi ini kelas notebooknya. Tinggal pilih ini Bapak Ibu, edit notebook, kemudian edit enclosure. Oke, kemudian kita masukkan file yang kita sudah simpan tadi berupa screenshot dari kelas notebook. Kita pilih insert, kemudian picture, kemudian from file, pilih di local disk tugas 3. Screenshot kelas notebook, insert. Selesai untuk screenshotnya, minimal 2 screenshot ya, jadi kita bisa tambahkan lagi screenshotnya, tambahkan lagi ya. Misalnya kita tambahkan ini tugas ya, tambahkan screenshotnya. Ya, kemudian simpan sesuai petunjuk tugasnya seperti itu ya, SS notebook 2. Oke, kita masuk, tambah lagi, tinggal insert, kemudian picture, kemudian file, pilih screenshotnya, insert, lanjut masukkan link, kita tulis link
class notebook ya, kita blok ya. Oke, misalnya kita kasih like. Sekarang bagaimana dapatkan linknya? Kita kembali ke kelas notebook kita. Ada dua cara mendapatkan linknya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kita pilih ke kelas notebook. Di sini saya juga memperlihatkan ya, kelas notebook. Ini kan tadi buku tugasnya, ini siswa, untuk siswa tugas bukunya cuma dua ya, buku catatan dan buku tugas. Caranya untuk dapat tambahkan ini, kita masuk di sini. Kelas notebook, manage notebook. Tambahkan. Misalnya buku PR ya. Saya lupa tadi jelaskan ini. Oke, sudah tersimpan. Close. Sudah berubah? Apakah sudah berubah untuk buku siswanya? Ya, sudah ada buku PR muncul. Nah, kita ingin men-share kelas notebook yang sudah kita buat. Kita pilih kelas notebook, kemudian pilih manage notebook. Kemudian kita pilih ini, copy. Kemudian kita simpan di sini. Enter. Paste ya. Kemudian kita enter, sudah muncul berbentuk link. Boleh juga Bapak Ibu, cara yang kedua adalah kita buka kelas notebook ya. Kemudian kita pilih nih, open in browser. Ini kan kita bukanya di aplikasi ya. Makanya kita pilih open in browser. Kalau kita pilih open in browser, bedanya dengan aplikasi tadi itu kan tidak muncul tombol share-nya. Kita lihat, perhatikan tidak ada tombol share-nya. Ya, fitur share-nya. Nah, kalau kita buka open in browser, hasilnya seperti ini, sama. Open in browser ya, open in browser. Ini kenapa muncul seperti ini? Karena tadi di portal office ya. Di portal office saya harus keluar dulu. Harus keluar dari akun saya. Kalau kita punya dua akun ya harus keluar dulu ya. Di akun yang satu supaya bisa dibuka. Di browser defaultnya muncul kelas Teams yang kita buat tadi ya. Hapus saja, nanti kita lihat perbedaannya. Oke, kita pilih open in browser, kemudian ini kita lihat bagaimana hasilnya ya. Sudah muncul kelas 0365 Sulsel 3 sama ya, sama tampilannya, sama Bapak Ibu sekalian. Bedanya adalah kalau kita buka di Teams ini, ini tidak muncul fitur share-nya, tapi kalau kita buka di browser ya, di browser ini yang muncul fitur share-nya ini. Nah, tinggal kita share ya. Kemudian kita pilih ini saja ya. Ini cuma yang menjadi siswa di kelas kita yang bisa melihat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kami minta ya, tolong ya, kami di kelas Teams-nya itu di add sebagai member ya. Kami di kelas Teams-nya di add sebagai member yang akun muhtar85guruinovatif.com supaya kami bisa periksa tugasnya. Banyak peserta yang tidak bisa kami periksa kelas notebooknya karena tidak memasukkan kami sebagai member. Oke, kita pilih share ya. Kemudian apply, kemudian copy link. Nah, sudah tercopy, tinggal kita pastekan. Kita pastekan di sini tadi, kelas notebook ya. Mungkin ada bertanya, kok beda Pak ini linknya? Semuanya bisa dibuka Bapak Ibu. Yang ini link ketika di share langsung dari kelas notebook, dan ini link ketika dibuka dari kelas notebooknya, dibuka dari browser. Oke, saya kira demikian untuk tugas 3. Selamat mengerjakan Bapak Ibu sekalian ya. Semoga bisa selesai tepat waktu, dan bagi yang belum sempurna tugasnya bisa mengikuti video ini.
untuk mendapatkan penilaian yang maksimal dari tugas 3 Bapak dan Ibu sekalian. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.